Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Jemaat Usindah GPD Kopo Permai yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan diperhatikan. Firman Allah berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Dia, aku mau menanggung kamu terus. Aku menggendong dan menanggung kamu terus. Mari kita mau mulaikan ibadah Usindah kita saat ini. Kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa yang sangat baik, yang memelihara hidup kami, pagi hari ini kami mempersiapkan diri kami, mempersembahkan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, dimanapun kami berada Tuhan, baik kami sendirian ataupun bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Hadirat Allah yang nyata, Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami semua. Kami boleh menikmati Engkau. Berkaryalah Roh Kudus dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Memang hanya Tuhanlah yang adalah sumber sukacita kita. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah kita boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita. Kita lanjutkan dengan mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh pujian. Seluruh alam bersorak-sorak memuji Tuhan, karena Yesuslah Tuhan, Raja. Puji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh
beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yakin Yesus ada bersama dengan kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini untuk memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, syukur bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memegang hidup kami penuh dengan pengharapan. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, yakinlah bahwa hidup kita, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan.
selama-lamanya. Di sanalah, kepadanya lah pengharapan akan masa depan itu kita labuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Ya Yesus, kami percaya kasih-Mu kekal bagi kami Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Dan saatnya kami mau dengar firman Allah. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu lah yang memberikan kami hidup yang sesungguhnya. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus yang menghidupkan firman itu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang melayani. Urapi kami semua yang mendengar. Buat kami mengerti. Dan firman yang kami dengar itu akan menumbuhkan kami, iman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kira-kira apa yang Bapak, Ibu, Opa, Oma sedang pikirkan saat-saat ini? Sementara di rumah, apa sih hal-hal yang kita renungkan hari demi hari? Mari pada pagi hari ini, kita yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, mari kita mau memikirkan satu perkara yang Yesus sudah siapkan buat kita, setiap kita yang percaya kepada Yesus, yaitu pahala. Pahala itu adalah ganjaran yang Tuhan berikan atas setiap perbuatan kita ketika kita ada di dunia ini. Itu yang dinamakan pahala. Dan pahala pagi hari ini yang akan kita lihat adalah pahala yang dalam bahasa Alkitab diwujudkan dengan kata mahkota. Pahala yaitu mahkota. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita semua. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat-jemaat, kita sekarang jemaat di Kopo Permai, kita semua
satu saat akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Satu saat kita akan masuk dalam tahta pengadilan Kristus dan kita akan menerima upah itu. Upah berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Entah itu baik ataupun jahat. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12-nya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang pekerjaannya tahan uji dari bahan-bahan yang sangat bernilai, dia akan mendapat upah. Tapi kalau yang pekerjaannya tidak tahan uji, pada saat Tuhan menguji itu pada pengadilan, orang itu akan tetap selamat, tapi dia tidak dapat upah apa-apa. Hangus terbakar pekerjaannya. Di situ kalau jemaat bicara tentang juga ada motivasi, kasih, kalau kita belajar di Korintus itu ya. Kenapa sampai seseorang kok dia sepertinya tidak ada upahnya? Karena salah satunya dia tidak melakukan pekerjaan dengan dasar kasih. Alkitab itu menunjukkan ada perbedaan kemuliaan. Di 1 Korintus 15 ayat 40-42. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ada waktunya orang-orang baik yang percaya atau tidak percaya kepada Yesus akan dibangkitkan, akan mengalami kebangkitan. Nanti kebangkitan kita itu, kita akan diberi tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan bagi yang percaya kepada Yesus. Tapi yang tidak percaya tentu akan binasa. Tubuh sorgawi ternyata Tuhan berikan kemuliaan yang berbeda. Ada yang seperti kemuliaan bulan, seperti kemuliaan matahari, seperti kemuliaan bintang. Kan kita tahu ya, matahari terang, bahkan ada bintang-bintang yang sebenarnya lebih terang dari matahari. Lalu bulan tuh hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi ada perbedaan kualitas cahaya, sinar, besarnya, upah kemuliaan yang diterima oleh seseorang percaya di dalam kekekalan nanti. Di Lukas 19
ayat 17 sampai 19, Opa Oma Bapak Ibu bisa lihat bagaimana seseorang diberikan wewenang kekuasaan kelak. Ada yang menguasai 5 kota, lalu ada juga yang 10 kota. Rupanya ada orang-orang yang nanti zaman Yesus Kristus datang memerintah, ada orang-orang yang punya kekuasaan, ada yang 5 kota, ada yang 10 kota. Berarti tingkatnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Dan inilah Alkitab. Ada perbedaan-perbedaan itu dalam kekekalan, perbedaan upah, mahkota atau kemuliaan. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ada orang-orang yang memerintah sebagai raja. Mari sekarang kita lihat. Oh, kan rupanya ada perbedaan pahala upah kita nih masing-masing jemaat Tuhan. Yuk mari kita lihat bahasa dalam Alkitab. Pahala yang kita terima, apa saja contohnya? Yang dalam hal ini kita kategorikan dengan kata mahkota. Pahala atau mahkota, kemuliaan seperti apa sih? Apa saja yang dapat kita terima nanti di dalam kekekalan? Nanti ketika kita sudah diperbaharui, digantikan tubuh fisik kita dengan tubuh sorgawi. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Ayatnya ada di Wahyu 2 ayat 10 dan Yakobus 1 ayat 12. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada penderitaan dalam jemaat waktu itu di Smyrna. Tapi jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada pencobaan, ada derita oleh karena iblis yang membuat manusia itu susah. Tapi lihat, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Meskipun ada derita, pencobaan, kesusahan, tetapi kita harus setia sampai mati. Setia kepada yang awal dan yang akhir. Dialah Tuhan kita. Dialah Yesus Kristus. Di situ ayat 8, yang telah mati dan hidup kembali. Siapakah dia yang telah mati dan hidup kembali? Dialah Yesus Kristus. Mari kita setia. Meskipun jujur bertambah usia, kita merasa kita lebih susah. Sakit, bertambah, tubuh lemah, seperti di Korintus manusia lahiriah semakin merosot. Tapi mari jemaat tetap setia. Karena jika kita setia terus percaya kepada Yesus, kita akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, Bapak Ibu juga boleh baca sendiri ya di rumah masing-masing. Walaupun mengalami pelbagai cobaan dan derita, tapi yang bertahan, yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Lalu mahkota yang kedua di 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota atau pahala kemuliaan yang berikutnya 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Ada harinya nanti Tuhan karuniakan mahkota kebenaran. Tetapi bukan hanya kepadaku. Kata Paulus, bukan cuma untuk aku, melainkan juga kepada
semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan akan menerima mahkota kebenaran. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu cirinya seperti Paulus. Seperti di ayat 7. Mencapai garis akhir dan memelihara iman. Ada hubungannya tadinya sama yang poin pertama. Setia sampai akhir. Ini memelihara iman. Kenapa orang itu memelihara iman? Karena dia itu menantikan kedatangan Tuhan. Orang tersebut tahu apa yang nanti akan Tuhan karuniakan pada saat ia datang. Makanya dia akan tekun memelihara iman. Apapun yang terjadi, aku akan tetap merindukan kedatangan Tuhan. Sekalipun kesulitan di dunia ya, tapi yang kurindukan itu adalah Dia. Dan bagi orang-orang, bagi kita jemaat yang saat ini ataupun kemarin-kemarin bahkan sampai seterusnya tetap merindukan kedatangan Kristus kembali, kita akan menerima mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Apakah opa, oma, bapak, ibu merindukan kedatangan Tuhan? Pasti ya. Sebab di dunia ini, banyak air mata, penderitaan. Tapi nanti saat Dia datang kembali, kita menerima mahkota. Kita hidup dengan sangat senang, bahagia karena kita ada bersama dengan Yesus. Bahkan ditambah kita menerima upah-upah dari Kristus. Makanya, ayo rindukan kedatangannya. Apa yang selama ini mengganggu pikiran kita, tanggalkan itu. Ingat, saya merindukan Engkau Tuhan. Saya merindukan saat-saat Engkau datang kembali. Lalu, mahkota atau pahala kemuliaan berikutnya. Yang ketiga, di 1 Korintus 9 ayat 25 disebut mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Mahkota abadi diperoleh bagi orang-orang yang menguasai dirinya dalam segala hal. Kuasai diri dalam segala hal. Dan penguasaan diri juga itu kita bersyukur adalah bagian dari buah roh. Roh Kudus yang memampukan kita semua jemaat Tuhan untuk dapat menguasai diri kita. Tidak perlu banyak mengeluh. Tidak usah banyak bersungut. Jangan persalahkan anak. Jangan persalahkan cucu kita. Jangan persalahkan kakak beradik. Jangan persalahkan orang-orang lain. Tapi kuasai diri. Kita tidak marah kepada mereka. Kita kuasai diri, jaga hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus. Sebab orang yang menguasai diri, dia akan memperoleh mahkota yang abadi. Puji Tuhan, itu mahkota yang ketiga. Lalu mahkota yang keempat, 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota kemegahan bagi mereka yang
membawa jiwa bagi Kristus. Mereka yang oleh karena Roh Kudus, lewat pemberitaan Injil, lewat tingkah laku, membawa seseorang percaya kepada Kristus dan menjadi jemaat. Bapak, Ibu, Opa, Oma, orang-orang tuh terus melihat kita, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan melihat kesaksian hidup kita. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita berperilaku, dan kiranya kita menguasai diri. Saat kita berbicara, saat kita bertingkah laku dengan pertolongan Roh Kudus pasti ya, maka orang-orang mereka akan tertarik melihat, kok si opa ini, si oma ini bisa seperti itu ya. Saya tertarik, kenapa dia bisa seperti itu? Kok dia bisa di usia yang sudah tua di tengah penderitaannya, kok dia tetap kelihatannya tabah. Sehingga orang-orang tertarik, bertanya, datang. Saya mau ikut Bapak Ibu ini. Dan bagi kita yang bersaksi, membawa orang-orang ini kepada Kristus, menjadi jemaat bersama dengan kita, kita akan menerima mahkota kemegahan. Puji Tuhan. Lalu mahkota terakhir juga yang kita bisa terima, 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin, puji Tuhan. Bagi orang-orang yang menggembalakan jemaat, mereka akan menerima mahkota kemuliaan. Kita nggak tahu ya, kita dapat berapa macam mahkota nih nanti. Kita nggak ngerti. Seperti almarhum Bapak Gembala, ayah saya tentunya, dia akan menerima pasti mahkota kemuliaan. Sudah pasti. Mahkota abadi. Bahkan beliau sudah setia sampai akhir. Bahkan menguasai diri di tengah penderitaan. Waduh, kelihatannya mahkota beliau itu banyak. Kita nggak ngerti ya, apakah mahkotanya seperti gambar-gambar kita yang gini, terus nanti mahkotanya ada 5, itu upah kita nggak tahu. Tapi berlipat kali Tuhan berikan upah itu. Dan yang kelima ini mahkota kemuliaan, yang setia memelihara domba-domba Allah. Lalu bagaimana kalau kita Tuhan percayakan nggak ya? Minimal opa oma itu punya anak-anak, punya mantu-mantu, punya cucu-cucu, bahkan ada yang punya buyut-buyut. Jadilah gembala untuk mereka. Doakan mereka supaya mereka beriman kepada Yesus. Doakan mereka supaya mereka diselamatkan. Dan ajar mereka lewat nasihat-nasihat firman Allah yang keluar dari mulut Bapak Ibu sekalian, opa oma. Itu kan sama dengan menggembalakan mereka, supaya mereka tetap dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Itu 5 pahala, 5 jenis mahkota yang dapat kita terima. Opa oma, jemaat Tuhan. Mari, karena itu kita mau setia, tetap iring Tuhan. Baik kita di rumah masing-masing maupun nanti bisa komunal di gereja yang mau merasa sehat, sudah divaksin, silakan beribadah bersama. Kita mau tetap setia karena Yesus sudah mempersiapkan pahala-pahala buat kita di masa yang akan datang. Ada lagi satu mahkota, itu pengecualian. Di Wahyu 4 ayat 4, itu mahkota emas.
kalau kita lihat di situ, itu adalah milik dari ke-24 tua-tua di sorga. Ada mahkota emas. Dan yang perlu kita perhatikan Bapak, Ibu, Opa, Oma, Jemaat Tuhan GPD Kopo Permai adalah di Wahyu pasal 4. Semua mahkota itu bukan untuk kemegahan kita. Bukan untuk kesombongan kita nanti. Enggak. Sebab mahkota itu akan merupakan persembahan yang akan kita berikan kepada Yesus. Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Seperti para tua-tua di sorga yang punya mahkota emas itu. Ketika tahta Tuhan ada di hadapan mereka, Tuhan ada, maka mahkota itu mereka lemparkan dan mereka sujud menyembah. Yang paling berarti adalah kehadiran Tuhan yang memberikan kepada kita, kepada mereka, mahkota-mahkota itu. Sehingga di hadapan Dia, mahkota pahala yang kita terima itu tidak bisa menjadi kebanggaan. Bukan karena kemampuan kita dalam mempertahankan, mengusahakan itu semua. Tetapi hanya kasih karunia Yesus Kristus yang memberikan kita firman-firman-Nya, yang memberikan kita Roh Kudus, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, menghidupkan firman itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa terima pahala mahkota dari Tuhan. Bukankah itu bukan kebanggaan kita? Kita menyadari itu karena Tuhan saja. Dan saat kita melihat Dia, Dia memberikan kita upah. Dan kita hanya bisa tersungkur, Tuhan terima kasih, inilah mahkota yang Engkau berikan. Dan itu bukan karena kekuatan saya, Tuhan. Upah-upah pahala yang saya terima itu karena Tuhan yang menuntun saya. Wahyu 4 ayat 10-11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Di hadapan tahta Tuhan, mahkota itu tidak berarti. Itu dilemparkan. Orang hanya sujud menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Opa, Oma. Aku mau menggendong kamu. Aku mau menanggung kamu terus. Aku telah melakukannya. Itulah Tuhan. Sampai masa tuamu Dia akan terus menanggung kita. Sampai kita ketemu dengan Dia. Dan Dia berikan kita pahala-pahala itu, mahkota-mahkota. Untuk memerintahkah nanti di sana bersama dengan Kristus. 5 kota, 10 kota. Apapun bentuk kekuasaan tanggung jawab yang Tuhan berikan nanti dalam kekekalan. Tetap yang paling berharga dalam hidup kita adalah karena kita ada bersama dengan Dia, Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bersama dengan Dia. Yang layak terima pujian. Puji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Kita berdoa, jemaat Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang bertahta maha tinggi, yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Bagi kami yang percaya Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan pahala, upah, mahkota-mahkota bagi kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami. Tetap terus Yesus Engkau berfirman dalam hidup kami. Tuntun hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Agar pada waktunya Tuhan memanggil kami. Pada waktunya Engkau datang kembali.
dalam tahta pengadilan Kristus itu, Tuhan memberikan kami semua upah, pahala, mahkota daripadamu ya Tuhan. Tuhan mempercayakan kami untuk kami melayani bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus. Terima kasih, suatu kebanggaan yang besar. Dan yang terutama di balik itu semua, bagaimana sukacitanya kami saat kami boleh melihat Engkau Yesus, bertemu dengan Engkau. Kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang membuat kami boleh menerima segala pahala upah itu. Terima kasih Tuhan. Sebab itu, selama kami masih hidup dalam dunia ini, kami mau tetap setia kepada Yesus sebagai juru selamat kami. Kami mau tetap bertahan sekalipun manusia batiniah kami merosot, kami kadang bertambah sakit ini dan itu. Tapi kami tahu manusia jasmani itu bisa merosot, tapi manusia batiniah kami diperbaharui hari demi hari. Engkau terus menyempurnakan kami sehingga kami semakin kuat sampai kami menghadap Tuhan. Disempurnakan sampai kami menghadap Tuhan. Disempurnakan sampai kami dijemput oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertahan tetap setia. Kami mau tetap melayani Tuhan. Dan kami mau tetap menjadi berkat Tuhan. Menggembalakan anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu, bahkan buyut-buyut kami Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam keluarga rumah tangga kami, bahkan dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan. Bagi jemaat-jemaat Usinda GPD Kopo Permai, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah Usinda hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, jemaat Tuhan.